Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ristalma Wajida. Saya dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2A. Di sini saya akan memaparkan tentang komunikasi interpersonal. Ya, apa itu komunikasi interpersonal? Simak yang berikut ini. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Dan adakah yang mengetahui apa saja sifat komunikasi interpersonal? Ya, sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama, melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Yang kedua, memiliki sifat inheren yang bersifat relasional. Yang ketiga, berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, melibatkan pesan verbal maupun pesan non-verbal. Yang kelima, berlangsung dalam berbagai bentuk. Dan yang keenam, melibatkan berbagai pilihan. Oke, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari sifat komunikasi interpersonal. Untuk sifat yang pertama, kan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Pada umumnya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau biasa disebut dengan komunikasi diadik. Ya, komunikasi diadik. Contohnya, percakapan antara ayah dan anaknya. Tidak hanya itu, komunikasi diadik juga bisa dalam cakupan kecil, sekelompok kecil di keluarga, tapi lebih berpacu di spesifik antara ibu dan anak, seperti itu. Sifat yang kedua, memiliki sifat inheren yang bersifat relasional. Karena sifat yang saling bergantung, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. Untuk yang ketiga, berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Komunikasi interpersonal berada dalam sebuah rangkaian kesatuan yang panjang yang membentang dari impersonal ke personal yang tinggi. Contohnya, apabila kita belum mengenal orang, tentulah kita akan sedikit canggung, seperti pembeli dan penjual. Namun apabila kita sudah akrab, maka rasa canggung pun akan hilang. Untuk yang ketiga, melibatkan pesan verbal maupun pesan non-verbal. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Untuk percakapan yang melibatkan pesan non-verbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Yang selanjutnya, berlangsung dalam berbagai bentuk. Komunikasi interpersonal pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Namun, di era kemajuan teknologi, berbagai alat pun dan berbagai media dapat digunakan, seperti melalui jaringan komputer. Yang selanjutnya, melibatkan berbagai pilihan. Ya, pesan-pesan interpersonal yang kita komunikasikan kepada orang lain adalah hasil dari berbagai pilihan yang telah kita buat. Maksudnya, ketika kita harus membuat pilihan kepada siapa kita akan berkomunikasi, apa yang akan kita katakan, dan bahasa apa yang akan kita tuturkan. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi komunikasi interpersonal. Apakah kalian mengetahui apa itu fungsi komunikasi interpersonal? Ya, di sini saya akan memaparkan tentang komunikasi interpersonal, yakni ada 6. Yang pertama, untuk mengenal diri sendiri, mengetahui lingkungan kita secara baik. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal. Yang keempat, mengubah sikap dan ruh. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan. Yang keenam, membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya sistem komunikasi interpersonal. Menurut Dr. Andes Jalaluddin Rahmat, Magister of Science, lewat bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, beliau menjelaskan tentang sistem dalam komunikasi interpersonal seperti persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Ya, persepsi interpersonal merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.
seperti kita yakin akan kemampuan yang kita miliki, kita yakin kita bisa memecahkan masalah yang ada, terus menerima pujian tanpa rasa malu, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal merupakan kesukaan pada orang lain atau ketertarikan kita pada orang lain. Ada dua komunikasi antar dipengaruhi oleh atraksi interpersonal. Yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Oke, untuk penafsiran pesan dan penilaian, pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Kita bisa menyenangi sesuatu yang memang kita senangi, dan juga kita sesuatu yang memang kita rasa kita tidak cocok. Untuk efektivitas komunikasi, komunikasi pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Jadi apabila kita merasa nyaman, kita merasa cocok, selaras, dan harmonis, berarti terjadilah efektivitas komunikasi. Yang selanjutnya, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi interpersonal dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang kedua, pada faktor personal. Yang ketiga, yakni interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jadi ada 3 ya. Pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal, pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal, dan yang ketiga, pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Ya, macam-macam petunjuk pada saat melakukan komunikasi. Ada petunjuk kinestik, petunjuk paralinguistik, petunjuk wajah, dan petunjuk artifaktual. Beberapa ciri khusus penanggap yang cermat yaitu pengamat yang memiliki motivasi, pengalaman, proses pembentukan kesan, dan kepribadian. Di sini ada yang tahu nggak nih elemen-elemen apa saja yang ada dalam komunal? Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen yang ada dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, pesan atau message. Yang kedua, encoding, decoding. Yang ketiga, media atau channel. Yang keempat, gangguan atau noise. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Yang kelima, konteks. Dan yang keenam, etika atau ethics. Elemen komunikasi interpersonal. Di sini saya akan mengupas masing-masing dari elemen komunikasi interpersonal. Yang pertama ada message. Message merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari berbagai panca indera. Jadi ada sinyal dan kemudian si penerima sinyal akan menangkap sinyal itu. Jadi pesan yang dikirimkan nanti akan ditangkap oleh si penerima pesan. Yang kedua ada encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan, seperti menulis dan berbicara. Untuk decoding, tindakan memahami pesan, seperti mendengar atau membaca. Jadi sudah tahu perbedaan antara encoding dan decoding. Encoding memproduksi pesan, decoding menerima pesan atau memahami pesan. Yang ketiga ada media atau channel. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Jadi ada penghubung antara sumber dan penerima. Untuk gangguan atau noise, yakni segala sesuatu yang mengganggu sebuah pesan atau disebut hambatan. Oke, yang keempat nih ada etik atau etika. Komunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan salah. Jadi saat kita berkomunikasi kita harus menggunakan etika yang baik. Jadi apakah kita benar menggunakan ini, apakah kita benar menggunakan tutur bahasa seperti ini. Oke, selanjutnya umpan balik atau feedback.
Umpan balik atau feedback merupakan informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kirimkan. Jadi setelah kita mengirim pesan, kita akan menerima feedback. And the next is konteks. Konteks merupakan suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks. Jadi ada konteks yang dibahas di dalam sebuah komunikasi. Oke, tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama adanya kontak, kemudian berlanjut kepada keterlibatan, yang keempat kemunduran, yang kelima adalah dan yang keenam adalah putusnya hubungan. Di sini saya akan mengupas satu persatu tahapan komunikasi interpersonal. Untuk tahap yang pertama yakni tahap kontak. Pada tahap ini terdapat jenis kontak persepsi seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain-lain. Dari tahapan ini kita dapat mendapatkan sebuah gambaran dan terjadi persepsi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan interaksi. Tahap kontak ini merupakan tahap awal sebelum kita komunikasi lebih lanjut. Yang kedua, tahap keterlibatan. Dalam tahap keterlibatan terdapat dua fase, yaitu fase menguji dan fase mengintensifkan. Jadi pada awalnya kita akan menguji apakah kita terdapat ketertarikan dan kesesuaian dengan partner yang akan kita. Jika terdapat ketertarikan atau kesesuaian, maka akan berlanjut kepada fase mengintensifkan. Fase mengintensifkan itu fase yang memperdalam, menggali lebih lanjut, menggali lebih dalam. Seperti itu. Untuk yang ketiga, tahap keakraban, ya. Ini kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan. Jadi pada tahap keakraban kita akan berkomitmen bahwa kita benar-benar akan menggali lebih dalam, mengenal dia lebih jauh. Kualitas dan kuantitas pertemuan interpersonal berkembang dan menjadikan kita menjadi lebih sering membicarakan secara rinci tentang hubungan tersebut. Jadi lebih akrab lagi, seperti itu. Yang selanjutnya tahap kemunduran, ya. Tentunya setelah jadi ada sebuah kemunduran kan. Jadi tahap kemunduran di tengahnya ikatan antara teman. Fase pertama pada tahap kemunduran yakni ketidakpuasan intrapersonal. Terus kemudian berkembang menjadi fase yang kedua yakni kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri atau menghindari untuk berinteraksi. Dan terakhir terjadilah konflik dan tidak ada solusi diberikan untuk permasalahan tersebut. Seperti itu. Tahap perbaikan, tentulah pasti ada tahap perbaikan. Pada fase awal tahap perbaikan yaitu perbaikan intrapersonal, kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan menemukan titik terang. Jadi ada tahap kemunduran, kita akan menelaah apa kesalahan kita dan itu akan menuju ke tahap perbaikan. Kita mengevaluasi sisi positif maupun negatif. Seperti itu. Hambatan interpersonal, hambatannya yakni kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar, mengabaikan informasi-informasi yang bertentangan dengan mengevaluasi sumber, pengamatan yang berbeda, tanda-tanda nonverbal yang tidak sesuai, dan pengaruh perasaan. Jadi memang kita cenderung terkadang hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar saja, bukan? Jadi itu sebenarnya tidak baik karena hal tersebut akan menghambat adanya komunikasi. Selanjutnya, cara memperbaiki komunikasi interpersonal. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan. Yang pertama, membuat satu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalisir gangguan dalam proses komunikasi, dan mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Seperti itu rekan-rekanku, seperti itu semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang dapat saya paparkan dalam komunikasi interpersonal. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.